Sebelum kami lanjutkan perbincangan dengan Pandu Riono dan juga Agus Pambagio, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Vena Kintan dari kawasan wisata Pantai Ancol untuk melihat kondisi pagi ini seperti apa di sana. Vena. Vena. Ya, Bayu, Ratih, dan juga pemirsa, ini kalau bisa kami gambarkan situasinya pada hari pertama tempat wisata ini sudah dibuka. Tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di Pantai Ancol, Jakarta. Ini kami memantau situasinya masih sepi kalau di sekitar pinggiran pantainya nih, Bayu, Ratih, dan juga pemirsa. Tapi saat kami tadi masuk di gerbangnya ini sudah sempat terjadi antrian kendaraan sepanjang 500 meter. Karena memang ada sejumlah pemeriksaan terbaru yang dilakukan oleh sejumlah petugas dari Taman Impian Jaya Ancol begitu. Kemudian juga ada protokol kesehatan yang harus dilewati saat masuk di gerbang tol. Seperti salah satunya ini memeriksa suhu tubuh begitu. Apabila ditemukan suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat, ini tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam Taman Impian Jaya Ancol. Nah, ini seperti inilah pemirsa suasananya pada pagi hari ini. Aktivitas yang dilakukan ini hanyalah sejumlah aktivitas jogging begitu, kemudian juga naik sepeda, dan kalau dilihat juga di sebelah kiri ini ada persiapan dari TNI Angkatan Udara yang akan nanti menerbangkan berupa banner. Banner isinya adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan bagi sejumlah pengunjung yang beraktivitas di pantai. Nah, kalau bisa Anda saksikan juga pemirsa, ini ada sejumlah masyarakat juga yang lagi beraktivitas begitu, seperti lari-lari bersama keluarga. Saya mau langsung mengajak Anda nih pemirsa untuk berbincang-bincang dengan salah satu pengunjung yang di sebelah kiri, nampaknya ini lagi bersama keluarganya sedang beraktivitas nih pemirsa. Ini kalau dilihat juga mereka jogging gitu, kemudian bawa barang-barang juga. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Dengan Ibu siapa, Bu? Boleh minta waktunya? Boleh. Yuli. Ini Pak, sini Pak, boleh bergabung dengan kami nih Pak. Ini dengan Pak siapa nih Pak? Daniel. Pak Daniel. Ibu Yuli dan Pak Daniel, ini lagi ngapain nih di Pantai Ancol? Lagi refreshing ya. Lagi ngabisin waktu aja. Biasanya pagi-pagi kan anak-anak ke lapangan basket, tapi kan nggak boleh. Jadi sekarang kesini. Sama siapa aja nih Bu ke pantai hari ini? Keluarga aja sih, anak berenam. Nah, ini kalau boleh tahu Ibu dan Bapak nih beli tiket lewat mana nih Bu? Online. Apa saja sih Bu persyaratan yang harus dilakukan nih saat mau beli tiket kemarin untuk bisa masuk ke Ancol? Nggak ada persyaratan gimana-gimana sih, cuman Nggak ada persyaratan. Iya, cuman emang harus beli online aja, katanya dibatasin jumlah kuota yang masuk ke sini. Iya. Ini sama anak-anak rencananya mau ngapain nih Bu? Habis lari-lari di pinggir pantai nih atau main-main air? Iya, itu anak saya soalnya maunya iya main pasir aja sih. Kenapa nih Pak pilih Pantai Ancol untuk wisata hari ini nih? Paling deket ya, nggak terlalu jauh dari rumah ya. Karena dari kemarin mungkin setelah PSBB di rumah aja, jadi kali ini mau keluar ya Pak? Iya betul. Baik Pak, Bapak Ibu selamat berwisata kembali di Pantai Ancol. Tetap terapkan ini protokol kesehatan ya Bu, menggunakan masker dan jaga jarak. Nah itu dia tadi pemirsa, kita sudah berbincang kepada salah satu pengunjung yang memang ini melakukan aktivitas pada pagi hari ini di Pantai Ancol. Dan memang ini ada sejumlah protokol kesehatan yang harus tetap diikuti oleh sejumlah pengunjung, seperti selalu menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak. Nah pemirsa, ini kalau bisa kami gambarkan juga di sekitar Pantai Ancol, kami melihat juga ini ada sejumlah protokol kesehatan, seperti ada sekat-sekat nih di pinggir pantai, ini sudah dibangun oleh pengelola. Tujuannya adalah nanti saat sejumlah pengunjung ini berpiknik di sekitaran pantai tetap harus menerapkan physical distancing. Untuk luas sekat ini yang terbuat dari bambu, luasnya ini adalah 4 x 4 meter. Kemudian juga dibuat jarak antara satu sekat lainnya, yaitu seluas 2 meter begitu pemirsa. Tujuannya agar tetap menerapkan jaga jarak. Nah, kapasitas yang ditampung di Pantai Ancol ini hanyalah 50%, dan memang harus melakukan pemesanan lewat online. Tidak bisa melakukan pemesanan secara langsung pemirsa. Dan ada juga sejumlah pengunjung yang tidak diperbolehkan, seperti anak usia di bawah 5 tahun, kemudian juga
usia di atas 50 tahun, dan ibu hamil ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat wisata karena memang rentan dari penyebaran virus COVID-19. Jam operasionalnya juga masih sama pemirsa, dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Dan tentu hanya sejumlah pengunjung dengan KTP DKI Jakarta saja yang diperbolehkan untuk masuk ke akses di Taman Impian Jaya Ancol. Sementara demikian, Bayu, Ratih, kami kembalikan kepada Anda. Sedikit mungkin bisa ditambahkan dari Vena, kalau kita melihat kan memang proses untuk awal masuk ke dalam Ancol memang cukup ketat, tapi kalau di dalamnya, contoh di pantai, apakah memang ada petugas yang berjaga, nanti melihat kalau misalnya ada kerumunan atau misalnya ada pengunjung yang tidak jaga jarak, akan ditegur atau bagaimana? Nah, Rati dan juga pemirsa, ini kalau kami lihat di pinggir pantai ini sudah ada sejumlah petugas begitu. Namun untuk petugas yang memberikan teguran begitu untuk terus berjaga jarak, kami sampai saat ini belum lihat karena memang suasananya di Pantai Ancol ini kami masih melihat masih sepi, belum ada begitu padatnya pengunjung dan juga memang pengunjung yang berdesak-desakan ataupun tidak menerapkan jaga jarak. Dan memang tentu sejumlah petugas ini memang sudah bersiaga baik di gerbang masuk kemudian di titik-titik sekitar pantai ini kami melihat cukup banyak petugas yang sudah bersiaga untuk mengarahkan sejumlah pengunjung yang beraktivitas. Nah, kalau dilihat juga di sebelah kiri ini ada seorang petugas yang memang menggunakan seragam berwarna merah begitu. Ini juga memang salah satunya tugas untuk mengawasi di sekitar pantai tempat saya mengabarkan, pemirsa, Ratih, Bayu dan juga pemirsa. Mungkin seperti itu yang bisa kami jawab mengenai pertanyaan Anda. Kami kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Vena Kintan atas laporan Anda langsung dari wilayah Ancol, Jakarta. Tetap jaga kesehatan karena kita sama-sama tahu ketika memberikan laporan langsung menggunakan masker itu tidak mudah sebenarnya. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, bisa nggak kita sama-sama awam meminta penjelasan secara epidemiologis, meskipun tadi Pak Pandu kan sudah menyebutkan soal angka reproductive number, kemudian ada tes PCR yang harusnya 24 jam sudah diketahui. Nah, di saat ini data-data saintifik itu apakah sudah sangat mendukung kebijakan pembukaan lokasi wisata? Oke, jadi kalau kita melihat harusnya kasus per kasus ya, kita kan tidak membicarakan nasional. Nanti ini sangat harus melihatnya dari masing-masing wilayah. Nah, kita sekarang melihatnya DKI ini. DKI, data yang diberikan kepada kami untuk mengevaluasi itu mengindikasikan penurunan yang konsisten. Sedangkan begitu kita memasuki masa pelonggaran, itu persyaratannya satu, PSBB jangan dicabut. Karena itu pintu rem yang kita bisa pakai kalau ada sesuatu. Dan kemudian testingnya harus meningkat. Testingnya aktif. Kalau kita melihat ada peningkatan kasus, itu kita lihat kasusnya itu yang masuk rumah sakit atau yang aktif kita cari di lapangan. Kalau itu aktif di lapangan, artinya kita sudah berhasil mengidentifikasi orang-orang yang positif dan kita isolasi. Jadi kenaikan kasus yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan DKI itu merupakan dari kegiatan pelacakan kasus yang memang sudah positif. Kedua, kita melihat pelonggaran ini kan pelonggarannya itu tahapannya ada. Selalu memilih kegiatan masyarakat yang risikonya relatif rendah. Dan itu pun tidak dibuka kapasitas 100%. Harus dibuka perlahan-lahan. Dan itu pun harus dipastikan itu terjadi. Nah, ini yang menurut saya kehati-hatian ini yang meyakinkan kita semua dan perlu kita awasi terus, kita laporkan kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, supaya kita bersama-sama bisa melakukan aktivitas seperti melakukan kegiatan di pariwisata, misalnya tempat wisata. Karena kan sudah berapa bulan kita harus tinggal di rumah, ya kan? Ini juga perlu bagi kesehatan mental masyarakat untuk mulai melakukan kegiatan, menikmati udara cerah dan menikmati pariwisata. Tetapi ada syaratnya, harus mengikuti protokol, pakai masker dan jaga jarak. Karena jangan sampai kebebasan ini kemudian orang euforia
dan kemudian kebablasan. Nah, ini yang jangan kita harapkan tidak terjadi. Oke. Tekan, tetap kita jaga, jangan terlalu euforia atau wah kita sudah normal. Nah, Kita tidak normal. Pak Pandu, kalau Kita bicara- belum normal. Ya, kita belum normal menjaga agar tidak terjadi euforia. Tapi tadi juga salah satu yang disorot oleh Mas Agus ini kan ada perilakunya ada yang cuek gitu. Nah, untuk meminimalisir potensi dari perilaku-perilaku yang cuek ini, termasuk salah satu euforianya, disangkanya kita sudah kembali kepada masa-masa sebelum pandemi nih. Yang harus disorot dari itu tuh apa, Pak Pandu? Ya, artinya kan waktu PSBB saja hanya 60% penduduk yang patuh untuk tinggal di rumah. Artinya 40% penduduk tidak patuh. Nah, itu memang kondisi masyarakat kita. Tetapi dengan kondisi seperti itu, kita harus secara bersama lah. Jadi pemerintah daerah harus melakukan komunikasi terus-menerus nih. Jadi kalau ada himpunan orang itu, lakukanlah edukasi terus-menerus. Nah, ini yang mungkin harus atau masih kurang dilakukan. Supaya intensif sekali, bukan hanya intensif melakukan testing pada masyarakat, tapi intensif mengedukasi masyarakat bahwa sekarang ini kondisi kita belum normal, tidak normal, bukan new normal. Nah, pengertian new normal juga ini membuat masyarakat kedengarannya always normal, gitu. Padahal kita tidak normal. Kondisi kita sampai berapa lama ini masih tidak normal. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Persepsi ini yang seringkali tidak dipahami. Jadi ada mispersepsi. Disangkanya sudah normal, dengan demikian nggak usah pakai masker. Toh banyak orang yang tidak pakai masker nggak apa-apa gitu. Betul, tidak apa-apa. Tetapi sebagian dari mereka itu membawa virus dan bisa menularkan pada yang lainnya. Dan kita kan juga punya keluarga. Kita bisa menularkan pada keluarga kita. Kita bisa menularkan pada orang tua kita. Nah, itu yang menurut saya kita harus pahami persepsi risiko ini yang perlu ditingkatkan. Bahwa kita belum memasuki atau tidak memasuki era normal, tapi era yang sangat berisiko. Oke. Baik, Pak Pandu, kita tahan dulu. Nanti juga saya mau bertanya kepada Mas Agus. Tadi kan sempat dijelaskan ya Bayu mengenai kalau masuk ke tempat wisata ini khusus KTP wilayah DKI Jakarta. Nah, bagaimana memantaunya? Karena kita tahu di Jakarta kan ada yang zona merah, ada yang zona hijau, ada yang zona kuning. Bagaimana sebenarnya memantaunya? Mungkin mobilitas dari masyarakat di wilayah DKI Jakarta sendiri, atau khususnya mungkin wisatawan dari daerah-daerah lain yang masuk ke DKI Jakarta. Apa kebijakan yang mungkin masih akan disoroti oleh Mas Agus ya? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami.